warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan izin Allah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini dengan pembelajaran kita yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, sebelumnya kita bersama-sama membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, di pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama kita akan bahas dulu yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, tentunya kita sangat bahagia, bersyukur kita diberikan atau masih memiliki orang tua. Nah, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Nah, di sini yang pertama pentingnya berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah menghormati orang tua itu adalah sangat ditekankan dalam Islam, ya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyerukan atau memerintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya, dan juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kepada kedua orang tuanya, ya. Dan juga pentingnya kita berbakti kepada orang tua itu adalah agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapa. Dan yang terakhir ada alasan penting kita berbakti kepada orang tua adalah orang tua yang berbakti kepada orang tua doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang apa? Dalil, ya. Karena tadi dikatakan bahwasanya perintah kita berbakti kepada orang tua atau menghormati orang tua itu adalah perintah dari Allah melalui yaitu Al-Qur'an, ya. Nah, di sini ada dalil Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu adalah merupakan ayat yang menjadi dalil bahwa kita harus menghormati atau berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian kita membahas hadis, ya, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun yaitu sangat memerintahkan kepada kita untuk berbakti, menghormati orang tua kita. Sehingga Rasul di sini mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha rabbi fir ridal walidaini wa suhtuhu fi suhtihima. Nah, ini adalah hadis tentang ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Nah, dan yang ketiga ini ada yang terakhir.
Nah, keutamaan birrul walidain. Ya, keutamaan birrul walidain itu apa sih keutamaannya ya? Tentu ada keutamaannya dari birrul walidain ini. Nah, apa saja keutamaannya? Yang pertama itu adalah amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas sholat ya. Jadi Allah sangat mencintai kepada orang yang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kemudian juga doanya mustajab ya. Ini keutamaan kita berbakti kepada orang tua akan mendoakan kita, itu doanya sangat diijabah, sangat mustajab. Kemudian bukan berarti membalas budi karena jasa mereka tidak mungkin terbalas. Betul ya, karena jasa orang tua lebih banyak dibanding kita kepada orang tua. Nah, kemudian di sini juga keutamaan birrul walidain itu atau berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuknya surga. Ini ada dalam hadis yaitu al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Ya, kemudian ada lagi ini keutamaannya durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Wah, awas ya, jangan sampai ada yang durhaka kepada orang tua. Kemudian sesudah ini kita bahas tentang apa? Cara. Nah, bagaimana nih kita harus berbakti kepada orang tua itu? Tentu ada cara-cara yang benar. Yang pertama nih, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Kemudian juga merawat dengan penuh keikhlasan, kesabaran, apalagi jika kedua orang tua kita itu sudah tua ya. Nah, kemudian merendah diri, ya, melihatkan kasih sayang atau memberikan kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya, ya, terutama selepas kita melaksanakan sembahyang atau sholat. Kemudian cara yang selanjutnya adalah rela, ya, rela berkorban untuk orang tua. Dan yang selanjutnya meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Yang minimal kita meminta doa kepada orang tua kita ketika kita mau punya cita-cita atau mau melaksanakan sesuatu yang baik. Berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Tentunya orang tua pasti sayang kepada kita. Apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk sayang kepada kita dan tentunya kita harus membalas dengan kebaikan. Dan selanjutnya itu cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Nah, orang tua kita sudah meninggal. Misalkan nih adik-adik di sini ada orang tuanya sudah meninggal. Nah, kita harus bagaimana? Tetap walaupun orang tua sudah meninggal, mereka membutuhkan eh, tetap kita sebagai sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Yang pertama, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman yang dekat ya. Keluarga kita ya dijalin dengan baik ya, kita silaturahmi kepada adik kita, kakak kita, itu merupakan bentuk kita berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian melanjutkan cita-cita luhur ya, dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Nah, kita jangan putus asa ketika orang tua kita sudah tidak ada, tetap kita pun sekolah semangat, ngaji pun harus semangat ya. Kemudian mendoakan ya, ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Baik itu, ya, tentang eh,
berbakti kepada orang tuanya yang sudah tidak ada. Nah, apa sih hikmah kita harus berbakti kepada orang tua, harus apa namanya, harus menghormati orang tua? Ini adalah hikmahnya. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Dan selanjutnya, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun ridho. Yang tadi dijelaskan ya, sudah ada. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami oleh kita. Nah, insya Allah Allah akan membantu kita karena kita melihatkan berbakti kepada orang tua. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki kita ya, kemudian dipanjangkan umur kita dengan penuh keberkahan. Kemudian yang terakhir ini, berbakti kepada orang tua dapat menjadi sebab dimasukkannya kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik yang Bapak hormati, alhamdulillah itu adalah yang pertama tentang berbakti kepada orang tua. Nah, tentu kita juga memiliki orang tua di sekolah. Ya, orang tua di sekolah kita atau di pengajian kita atau orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita, yaitu yang disebut dengan guru. Tentu kita harus berbakti, hormat, patuh kepada guru. Nah, bagaimana? Nah, dan siapa guru itu? Di sini, guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti ya, dewasa, kita jadi punya ilmu yang tadinya kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa ilmu sholat, tidak bisa cara berbakti kepada orang tua bagaimana, dengan adanya guru kita jadi tahu. Kemudian guru adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena melalui guru wahyu atau ilmu para nabi diteruskan ya melalui guru-guru kita dan sampai kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah jasa dari para guru, siswa, peserta didik untuk menghormati, berbakti kepada gurunya. Nah, cara berbakti kepada guru di sini yang kita lakukan, satu, menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya ya. Kemudian mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain ya, dan tidak melawan, tidak menipu dan membuka rahasia guru. Kemudian juga menghormati dan selalu mengenangnya. Meskipun guru kita sudah wafat, tetap kita kenang ya. Kemudian sopan ketika berhadapan dengan guru, di kelas harus sopan, apalagi saat belajar. Kemudian menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ilmu-ilmu didikan yang guru kita berikan kepada kita. Nah, ya apa ya? Sekarang hikmah menghormati guru itu apa? Coba yang pertama adalah ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, ya. Akan menjadi berkah untuk kehidupan kita. Kemudian juga hikmahnya atau manfaatnya akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, ya. Kemudian ada juga hikmahnya ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain juga, bukan untuk kita saja, tetapi orang lain pun bisa menerima ilmu-ilmu yang ada pada diri kita. Ya, kemudian akan selalu didoakan oleh guru. Ketika guru mendoakan, tentu doanya juga sangat mustajab, sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di sini ada yaitu tentang, dan terakhir, alhamdulillah ini sudah
selesai. Terima kasih. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.